Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Lause. Pagi Tobi. Halo anak-anak, selamat pagi. Semua anak-anak sehat kan? Tobi juga sehat? Sehat sehat banget. Wah, hebat. Ya, semua anak-anak juga sehat banget kayak Tobi. Ya, oke, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau nyanyi satu pujian. Kita mau ucapkan selamat pagi juga kepada Tuhan. Lagunya apa, Bi? Selamat pagi Tuhan. Yuk kita nyanyi lagu ini. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu, ya. Semua anak-anak di rumah berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tobi juga berdoa ya. Oke, ayo teman-teman, kita berdoa yuk. Oke, ayo kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memberi kesehatan buat kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan kalau kami saat ini boleh beribadah kepada Tuhan. Tolong kami agar kami boleh menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tolong kami agar kami boleh terus-menerus dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang senantiasa boleh mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, tolong kami agar kami boleh mendengar dengan baik. Dan tolong kami juga agar kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Anak-anak, kita mau membaca Alkitab kita dari Keluaran 20 ayat 16. Semuanya buka Alkitabnya, Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, Lause mau menceritakan tentang seorang raja yang bernama Raja Ahab. Ya, Raja Ahab ini adalah seorang raja Israel. Nah, Raja Ahab mempunyai sebuah istana yang sangat besar dan indah. Dan di dekat istananya ada sebuah kebun anggur yang sangat indah. Kebun anggur ini kepunyaan seorang yang bernama Nabot. Nah, pada suatu hari ketika raja berjalan-jalan dan melihat bahwa di dekat istananya ada kebun anggur Nabot yang sangat indah, raja kepingin sekali memiliki kebun anggur itu. Karena itu, si raja berbicara kepada Nabot untuk membeli kebun anggur Nabot. Nah, raja bicara ke Nabot, "Hai Nabot, aku mau membeli kebun anggurmu. Karena kebun anggurmu itu ada di dekat istanaku. Aku ingin menjadikannya menjadi kebun sayur buat aku." Terus Nabot bicara pada raja, "Maaf tuanku raja, kebun anggur ini adalah warisan keluargaku. Ini
ini adalah milik pusaka buat keluargaku. Karena itu Allah melarangku untuk menjualnya. Maaf ya Tuan, maaf, saya tidak bisa menjual kebun anggur ini kepada tuanku raja, kata Nabot. Wah, mendengar itu, si Raja Ahab sangat marah. Dia pulang ke istananya dengan sangat marah. Dan ketika sampai di istana, si raja ini marah-marah, ngambek, dan dia tidur, tidak mau makan, nggak mau makan, dan marah-marah, ngambek ke semua orang. Nah, anak-anak, siapa yang kalau di sini marah-marah? Ada juga yang seperti Raja Ahab, nggak mau makan, ngambek. Nggak boleh ya, itu seperti Raja Ahab. Jelek nggak? Jelek, ya, nggak bagus. Oke, nah si Raja Ahab ini sangat marah. Dia tidak mau makan, dia ngambek, marah-marah. Dan datanglah istri dari Raja Ahab, namanya Isabel. Si Ratu Isabel ini bicara sama Raja Ahab. Raja Ahab, kenapa sih kamu kok ngambek, marah-marah? Aku sebel banget sama si Nabot itu. Karena dia nggak mau jual kebun anggurnya buat aku. Aduh Raja Ahab, kata si Ratu Isabel, kamu itu tuh raja atas seluruh Israel. Kenapa kamu marah-marah sama si Nabot? Semua yang ada di Israel ini bisa kamu miliki. Udah sini, serahin aja ke aku. Semua beres. Emang kamu mau ngapain? Kata Raja Ahab. Yang penting beres. Coba sini aku pinjam cincin meterai dari raja. Terus Raja Ahab memberikan cincin meterainya kepada Ratu Isabel. Dan Ratu Isabel menulis sebuah surat, ya, yang ditanda tangan atas nama Raja Ahab. Dan surat itu dicap dengan cincin meterai dari raja. Nah, anak-anak tahu nggak apa isi suratnya? Nah, kita ngintip yuk. Ini adalah surat yang ditulis oleh Isabel, si ratu yang jahat itu. Kita lihat yuk. Apa ya isinya? Wah, gawat. Ternyata Ratu Isabel itu sangat jahat. Coba lihat apa isinya. Masa bacain ya. Isinya, kumpulkanlah rakyat pada suatu hari untuk berpuasa dan berdoa, dan biarkan Nabot duduk di tempat kehormatan. Suruhlah 2 orang pengacau untuk menuduh Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Kemudian bawalah Nabot keluar dari kota dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Hah? Gawat anak-anak. Si ratu itu sangat jahat ya. Masa dia mau membunuh Nabot dan dia mau menuduh Nabot mengutuki Allah dan raja. Pada saat itu, kalau ada orang yang mengutuki Allah dan raja dan ada 2 orang yang bersaksi bahwa benar orang itu mengutuki Allah dan raja, maka orang itu akan dihukum mati, dilempari dengan batu. Ternyata Ratu Isabel menyuruh untuk melakukan ini pada orang-orang Israel. Aduh, gimana ya? Wah, ternyata anak-anak, orang-orang yang disuruh sama Ratu Isabel itu menuruti apa yang Ratu Isabel perintahkan kepada mereka. Mereka mengumumkan untuk berpuasa dan menyuruh 2 orang pengacau untuk bersaksi dusta tentang Nabot. Mereka bersaksi dusta, mereka berkata bahwa Nabot sudah mengutuki Allah dan raja. Padahal kan enggak. Nabot nggak ngomongin apa-apa. Nabot nggak pernah mengutuk Allah dan mengutuk raja. Tapi 2 orang pengacau ini bilang, iya benar, Nabot sudah mengutuk Allah dan raja. Kami mendengar sendiri apa yang Nabot katakan. Padahal itu tidak pernah terjadi. Dan karena kesaksian 2 orang ini, akhirnya Nabot diseret keluar kota dan dilempari batu sampai mati. Wah, kasihan ya si Nabot. Nah,
Akhirnya ketika Nabot sudah mati, orang-orang itu memberitahukan kepada Raja dan Ratu Isabel. Ratu Isabel mendengar bahwa Nabot sudah mati. Hahaha, Nabot sudah mati. Kemudian dia bicara kepada raja. Hai raja, lihat, Nabot sudah mati. Nabot sudah dilempari batu sampai mati. Sekarang kebun anggur itu boleh menjadi milik raja, kata Ratu Isabel yang jahat ini. Kemudian Raja Ahab sangat senang. Dia langsung pergi ke kebun anggurnya si Nabot dan membuat kebun anggur itu menjadi miliknya sendiri. Boleh nggak anak-anak? Nggak boleh ya, itu jahat. Tapi ternyata itu yang dilakukan oleh Ratu Isabel dan Raja Ahab. Dan akhirnya ada seorang nabi yang bernama Elia. Nabi Elia ini datang kepada Raja Ahab dan Ratu Isabel. Hai Raja Ahab dan Ratu Isabel, aku tahu bahwa engkau sudah bersaksi dusta tentang Nabot. Karena itu Nabot dilempari batu dan mati. Tuhan mengetahui hal itu dan dia menyuruh aku untuk memberitahukan kepadamu tentang hukuman yang harus kamu terima dari Allah karena apa yang sudah kamu lakukan. Itu kata Nabi Elia. Nah, ternyata anak-anak, ketika Raja Ahab dan Ratu Isabel melakukan apa yang tidak boleh Tuhan lakukan, mereka bersaksi dusta tentang Nabot. Raja Ahab dan Ratu Isabel mendapatkan hukuman dan Nabi Elia memberitahukan hukuman Tuhan atas Raja Ahab dan Ratu Isabel. Ya, nah kita juga mau untuk mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Kita nggak mau seperti Ratu Isabel dan Raja Ahab itu yang nggak taat sama perintah Tuhan. Akhirnya dihukum sama Tuhan. Kita nggak mau kan dihukum sama Tuhan? Nah, karena itu kita harus taat. Apa perintah Tuhan yang Tuhan ajarkan hari ini buat kita? Apa tadi? Bacaan Alkitab yang kita baca? Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Saksi dusta itu apa sih, Yaitu seperti tadi dua orang pengacau itu. Harusnya Nabot kan tidak pernah melakukan untuk mengutuk Allah dan Raja. Tapi dua orang pengacau ini bilang kalau Nabot sudah mengutuk Allah dan Raja. Berarti bohong. Ya, gak boleh bohong. Kita belajar untuk berkata benar, nggak boleh bohong. Ya, kalau papa atau mama tanya sama kita, udah belajar belum? Tapi kita belum belajar. Daripada dimarahin, mendingan ngomong terus terang atau bilang udah aja ya. Mending bohong aja gitu, biar nggak usah dimarahin papa sama mama. No, ya, Tuhan nggak suka itu. Nanti Tuhan hukum kita. Kita nggak mau dihukum sama Tuhan. Kalau kita belum belajar, ya kita bilang sama papa sama mama, iya pak, ma belum belajar. Sekarang saya mau belajar. Nggak boleh bohong. Ya, kalau ditanya apapun atau kita bicara apapun, kita harus bicara yang benar. Nah, kalau bohong sekarang mungkin ada banyak kalau di sosial media tuh ya, kalau orang-orang gede kita mungkin dengar di TV juga ya, ada banyak hoax. Ya, hoax itu apa sih, Hoax itu berita bohong. Ya, tapi melalui sosial media harusnya nggak seperti itu, tapi dia beritakan kabar bohong itu kepada semua orang. Jadi semua orang bisa lihat di sosmed, wah ternyata begini, padahal bukan begitu. Ya, itu tidak boleh. Atau mungkin ada yang ngegosip. Nah, ngegosip juga bukan cuma ibu-ibu doang yang katanya suka ngegosip. Enggak, ya kita juga bisa ngegosip. Misalnya ngomongin tentang teman kita, padahal seharusnya nggak gitu. Kita ngomongin ke teman-teman yang lain, itu nggak boleh. Oke? Kita belajar untuk berkata jujur, ya.
Setuju? Oke. Ya, kita mau nyanyi satu lagu yang berkata bahwa anak Tuhan tidak boleh bohong. Kita nyanyi lagu ini ya. Anak-anak, ayat hafalan kita kali ini diambil dari Keluaran 20 ayat 16. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Apa, Bi? Tapi coba ya saya. Ya, bareng sama anak-anak di rumah ya. Aduh, Oke, jadi deg-degan nih. pasti bisa Tobi. Ya, Ya, yuk semua bareng-bareng. 1, 2, 3. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Wah, pinter. Tobi pinter. Anak-anak di rumah juga pinter. Ya. Nah, anak-anak, kalau aktivitas minggu ini menempel dari perintah dari 10 perintah Allah yang sudah dibagikan sama Lose minggu-minggu yang lalu. Perintah yang keberapa? Ke-9. Ya, Bi ya? Ya, yang ke-9. Ya, kita tempel perintah yang ke-9. Oke? Ditempel, terus dikirim ya ke grup yang ada papa mamanya ya. Oke? Nah, kita mau akhiri ibadah kita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Ayo, tapi berdoa. Oke, Anak-anak juga berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar tentang satu lagi firman Tuhan, bahwa kami tidak boleh bersaksi dusta tentang sesama kami. Tolong kami Tuhan agar kami boleh belajar untuk berkata jujur, untuk tidak berbohong lagi. Tolong kami Tuhan agar apapun yang kami lakukan, apapun yang kami katakan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tolong kami untuk tidak pernah mengucapkan saksi dusta lagi tentang sesama kami. Tolong kami untuk tidak pernah berbohong lagi, sehingga apapun yang kami katakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami sudah selesai beribadah, tolong kami Tuhan agar sepanjang hari ini kami mau melaluinya bersama-sama dengan Engkau. Berkati kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan ya. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Bye-bye. Bye-bye.